komplikasi saya makin melebar di sini ya. Kaki udah susah digerakin di sini, nafas susah. Terus kalau malam selalu sesak nafas karena infeksi dan menggigil di situ teman-teman ya. Sebenarnya saya juga ya ikhlas aja kalau dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari itu sakit, kangenin sakit juga nggak enak gitu loh, ya kan. Jadi kasar ngomong sebenarnya mungkin ya, jujur punya ngomong, Iya. saya udah nggak pengen hidup. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapat. Jadi saya bingung apa lagi. Perkembangan terbaru terkait pengobatan pengacara kondang Alvin Lim kini membawa kabar kurang mengenakan, sekaligus menghadirkan rasa cemas. Ia bersamaan dengan seterunya Pratiwi Novianti yang berkunjung ke negara China untuk menyambangi kantor sebuah perusahaan media sosial besar. Alvin Lim pun tengah berada di negeri naga merah itu demi memperjuangkan kesehatannya. Namun siapa sangka perjuangan Alvin Lim untuk sembuh ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kondisinya kini semakin menurun dan bertambah parah. Bahkan Alvin Lim sampai terucap dirinya telah menerima jika harus dipanggil ke pangkuan Tuhan. Kata dia kepalanya disuruh sini. Coba tanya sama dia. Enggak, because your thing is on this side. Yeah, this side. Yeah, so like this. Yeah, why not over here, bro? Betul. Betul. Unless your machine's on this side. In Jakarta, your machine's on this side. Udahlah, dengar peraturan hospital. Kita belum buka rumah sakit sendiri. Katanya mau sakit tension. Saya udah ke dokter di sini nggak bisa cangkok ginjal dulu sampai infeksi ini sembuh. Komplikasi saya makin melebar di sini ya. Kaki udah susah digerakin di sini, nafas susah. Terus kalau malam selalu sesak nafas karena infeksi dan menggigil di situ teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya juga ya ikhlas aja kalau dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari itu sakit, kangenin sakit juga nggak enak gitu loh, ya kan. Cuma nggak tahu kenapa mungkin banyak yang berdoa agar saya tuh hidup gitu, katanya banyak yang butuh saya dan lain-lain di situ ya. Makanya Tuhan belum kasih tuh dengerin doa mereka ya. Bahkan grup-grup pendeta di Indonesia tuh banyak doain saya juga. Ternyata saya ini udah gagal ginjal stadium 5 ya. Jadi komplikasi udah kemana-mana. Ini tadi baru keluar hasil PET scan. Saya ada infeksi nih di 2 tempat ya. Terkait dengan pengobatannya yang belum mendapatkan kepastian, sebuah video lawas Alvin Lim kini menjadi sorotan di tengah konflik perseteruannya dengan Pratiwi Novianti serta Hotman Paris Hutapea. Pasalnya, dalam video itu, Alvin Lim nampak blak-blakan menceritakan bahwa sifatnya yang dinilai meledak-ledak ternyata tidak lepas dari penyakit yang diidapnya sejak lama itu. Dan tidak hanya itu, Alvin Lim juga mengaku jika dirinya sudah tidak lagi mencari apa-apa di dunia ini. Sehingga sifat kontroversialnya itu adalah bentuk tantangan terhadap dirinya sendiri, sekaligus mencari warna baru dalam hidupnya lantaran ia sudah mencapai semua cita-citanya. Anda dari dulu memang pemberani atau karena kondisi yang membuat Anda berani? Enggak, atau Pak. Anda sebenarnya takut-takut juga tapi ya udahlah kepalang nekat aja? Nekat sih Pak. Udah nekat. Jadi kasar ngomong sebenarnya mungkin ya, jujur punya ngomong, Iya. saya udah nggak pengen hidup. Maksudnya dalam hal hidup ini semua yang saya mau raih itu udah dapat.
Jadi saya bingung apa lagi. Dan ditambah penyakit. Iya. Ini sakit mengganggu banget, setiap hari itu nyiksa saya. Oke. Jadi saya pikir ya mungkin kalau meninggal lebih enak gitu loh. Jadi bodoh amat lah lu mau tembak sehari ini atau mau mati karena sakit minggu depan sama aja. Papa saya punya bank dulu kan, salah kepala 9 naga. Apa? Atang Latif. Kepala 9 naga, Pak. Oh, bapaknya? Iya, Bapak tahu Kasino Copacabana dulu? Iya. Bang Bira, Bang Tamara? Iya, Bang itu Bira papa tahu. saya punya semua. Oh, Anda berarti Anda anak orang kaya raya berarti. Iya, anak kepala 9 naga, Pak. Walaupun perjalanan hidup kini terbelenggu kabut abu-abu lantaran penyakit cukup berat yang ia alami, kobaran api nan terang nampaknya masih menyala di relung hati Alvin Lim. Bagaimana tidak, sengkarut konflik dan perseteruan Alvin Lim tidak sedikit pun tampak kendor walaupun harus dirundung penyakit. Perseteruan dengan Hotman contohnya, kisruh ini nampak bergulir semakin kencang dalam beberapa waktu belakangan. Khususnya ketika Hotman Paris menyuarakan dukungannya untuk Novi dalam kasus Agus. Keduanya bahkan sampai menyeret-nyeret hal di luar hukum dalam aksi adu mulut mereka. Seperti ketika saling mengadu rupa sang istri, hingga aksi tantang-menantang untuk membuktikan kekayaan masing-masing di media sosial. Halo Alvin Lim. Alvin Lim, kamu ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, punya uang di Amerika, punya uang di Singapura, ngaku-ngaku punya mobil cuma seharga 3 miliar, ngaku-ngaku punya rumah cuma seharga 30 miliar. Alvin Lim, daripada banyak bacot kamu, ayo mari kita tunjukkan dulu uang tunai yang kau punya di tabungan kamu. Kau bisa nggak menunjukkan dalam 1 menit bahwa kau punya tabungan 500 miliar lebih? Ya, Hotman bisa menunjukkan itu, bahwa Hotman punya tabungan lebih dari 500 miliar uang tunai dalam hitungan 1 menit. Ayo saya kasih kesempatan di hadapan para wartawan. Mari kita bertarung dalam hitungan jumlah uang kekayaan. Dalam 1 menit saya bisa buktikan saya punya uang tunai di bank lebih dari 500 miliar, bahkan jauh lebih. Kau bisa nggak? Itu gampang dengan menunjukkan buku deposito. Saya bisa dalam hitungan menit, saya tunjukkan ke kamu 5 koper sertifikat deposito. Ayo, jangan cuma bacot doang di media. Menanggapi tantangan dari Hotman Paris ya untuk menunjukkan uang di deposito. Hotman Paris hanya orang miskin yang taruh uang di deposit ya. Mohon maaf ya. Aset saya kebanyakan ada di properti, kedua ada di saham, ada di options, dan yang terakhir ada di perusahaan-perusahaan saya. Saya punya bisnis-bisnis ya. Jadi saya tidak menaruh uang di deposit, teman-teman ya. Buat apa? Bunganya kecil di situ ya. Yang ada setiap tahun selalu kehilangan value. Makanya saya bilang, produk deposit itu hanyalah produk untuk orang miskin ya. Dari sini aja udah kelihatan siapa yang lebih kaya. Oke? Terima kasih. Salam cerdas keuangan. Saya yakin kau tidak punya. Walaupun ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, tidak akan investasi di Indonesia. Tidak akan investasi di Indonesia. Halo Koko, sadar nggak sih kamu siapa? Kamu itu Koko. Kamu sama saya itu sama-sama minoritas. Jangan begitulah. Masa bilang nggak akan investasi di Indonesia, ya? Kau nggak akan bisa nandingin. Udah terlalu jauh lah. Sudah terlalu jauh karirku menyala. Semua perkara besar, pidana, korupsi, banking, finance, kepailitan, hampir semua naga-naga itu. Nih pengantarannya nih, oke? Jangan banyak bacot, tunjukkan tabungan kamu. Ayo, enak aja lo. Makanya saya bilang, kalau Hotman itu ngumpulin cincin buat dia pakai. Kalau saya beliin rumah untuk istri saya. Bukannya saya mau pamer saya punya 30 miliar. Enggak. Maksudnya nih loh, kalau Alvin punya duit, Alvin kasihnya ke istri sama ke anak loh, gitu loh. Ngerti nggak? Tapi dia ngelihatnya beda. Ini orang sombong banget, baru beli rumah 30 miliar aja kok ini gitu loh. Kok udah sumbar gitu. Padahal bukan itu, Mbak, situ. Dan kalau dia nantangin saya buka-buka aset, kalau menurut saya itu sesuatu yang melawan hukum. Kita ada yang namanya undang-undang kerahasiaan keuangan ya.
Jadi setiap orang tuh punya kerahasiaan keuangan. Lah ini kita berhak rahasia kok dia suruh buka ke orang gitu kan. Ya bodoh lah yang kalau kayak begitulah. Kalau dia merasa diri kaya dan dia lebih kaya dari saya, ya udah. Saya merasa diri saya lebih kaya dari dia. Kenapa? Satu hal aja Mbak, ya. Dia itu katanya kaya, tapi berapa banyak dia memberikan untuk orang miskin? Ya, jangankan untuk orang miskin, untuk selingkuhannya aja si Meriam Belina tuh nggak pernah dikasih apa-apa sama dia. Ya coba ditanya, berlian pernah nggak ngasih? Ya, perhiasan pernah nggak ngasih ke Meriam Belina? Mobil pernah nggak ngasih? Ya, itu cem-cemannya loh. Sungguh panas memang aksi adu mulut antara Alvin Lim dan Hotman Paris Hutapea. Terbaru, Hotman Paris pun mengolek luka lama Alvin Lim terkait kasus hukumnya dengan institusi Kejaksaan Agung yang disebut-sebut mandek di tangan pihak kepolisian. Sontak, Hotman pun meminta kepada pihak berwajib untuk kembali membuka kasus ini agar tak lagi menyimpan sejuta tanda tanya. Lantas, seperti apakah penjelasan Hotman Paris Hutapea tentang kasus tersebut? Halo Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim, Bapak Direktur Cyber Mabes Polri. Hotman telah ditanyain, dihubungi beberapa teman dari instansi kejaksaan yang dulu kejaksaan membuat laporan polisi di Mabes Polri terhadap terlapor seorang oknum pengacara berinisial AL atas tuduhan laporan polisi tentang pencemaran nama baik dan menghina institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung dan pimpinannya. Kenapa laporan polisi tersebut sekarang macet, belum ada perkembangan? Dulu waktu laporan tersebut diproses, beberapa kali mendapat hambatan karena oknum pengacara tersebut pada saat yang bersamaan ditahan di penjara di Rutan Salemba terkait kasus asuransi, dan setiap diperiksa oleh Cyber Mabes Polri sering kasih alasan lagi cuci darah, dirawat di ruang penginapan rumah sakit di Rutan Salemba. Sekarang dia sudah bebas berkeliaran, jadi rekan-rekan kejaksaan menghimbau kepada Mabes Polri untuk segera memproses laporan tersebut dan segera melimpahkannya agar segera diadili. Karena instansi kejaksaan itu kita cintai. Menanggapi kisruhnya dengan Novi dan Hotman Paris Hutapea, Alvin Lim pun telah menunjuk kuasa hukum yang tak lain adalah seteru lama Hotman, yakni Rasman Arif Nasution. Ketika ditemui awak media, Rasman pun menegaskan jika kondisi kesehatan Alvin Lim tak sedikit pun mengurangi keteguhannya terkait perlawanan hukum dalam kisruh donasi antara Agus dan Novi. Jadi kalau diakumulasi ada 3 kuasa dan kuasanya sudah saya terima. Sebelum Pak Alvin Lim berangkat ke Cina, jadi begini ya, kalau ada di medsos yang bilang Pak Alvin Lim melarikan diri ke Hong Kong lah, ke Cina lah, ke Singapura, itu bohong. Memang beliau itu sedang berada di Cina, beliau telepon saya, kami WA sampai dengan tadi. Memang beliau sana lagi cuci darah dan kalau memungkinkan akan melakukan cangkok ginjal. Ya mudah-mudahan berhasil. Kita mendoakan teman sejawat itu supaya dia selamat, sehat, bukan didoakan untuk dia hancur. Heran saya, tidak ada satu agama di dunia ini yang disuruh mendoakan orang untuk celaka. Keteguhan Alvin Lim dalam memperjuangkan perlawanan terhadap Novi pun terbukti dalam babak baru kisruh ini. Yang mana Alvin Lim baru-baru ini membagikan sebuah video yang diduga berisi Novi yang tengah berdansa ria dengan seorang pria dalam iringan melodi yang mengalun di sebuah klub malam. Lantas mungkinkah babak baru ini akan berujung pada pelaporan ketiga yang dilayangkan Novi terhadap Alvin Lim? Bisa dilihat videonya ya teman-teman ya. Jadi di balik tampang
ketua yayasan tersebut ya, yang katanya bantuin orang ODGJ, ya bantuin bayi terlantar ya teman-teman ya. Tapi ternyata hidup mewah dan foya-foya ini teman-teman ya. Malamnya dugem terus, yeah, dance till we drop, ya kan? Di situ teman-teman ya. Sedangkan foto ini, video selanjutnya adalah video Agus Salim teman-teman ya. Video Agus Salim yang buta, jalannya susah ya. Nah, jadi Gigi Kuning lagi mau berusaha orang untuk nge-head aku terkait video yang dia sebarkan. Nah, kalau aku sih cuma mau bilang ya, aku itu melakukan kegiatan kemanusiaan, tapi aku pribadi, aku juga manusia ya guys, yang gak luput dari salah dan dosa gitu. Tapi setidaknya aku tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan pidana, apalagi mantan narapidana ya. Jadi sih aku masih melakukan dalam tahap wajar. Kalau Gigi Kuning kan dan Gigi Jaring-Jaring itu kan sudah jadi narapidana ya, udah pernah masuk gitu. Jadi nggak usah lah nyari celah kesalahan orang, introspeksi diri aja untuk Gigi Jaring-Jaring. Thank you. Ngaku katanya diancam, ketakutan. Lo ketakutan sama gua, tapi lo kalau di Komal, lo sebut-sebut nama gua, ya kan? Dan lo terakhir bilang bahwa lo mau ke Cina, mau nyamperin gua. Mana ada orang takut itu mau nyamperin orang yang melecehkan dia. Kalau lo bener-bener dilecehkan, lo pasti takut, lo pasti kabur. Ya, udahlah. Ya sebenarnya video itu juga bukan video yang sesuatu yang amoral ya gitu. Jadi memang pada kesempatan itu Tenopi diundang dalam satu acara yang nggak mungkin juga untuk tidak menghadiri gitu. Nah ya dengan ya masih normal-normal lah gitu. Jadi bukan suatu tempat yang berkonotasi jahat lah gitu. Dan juga kalau ada perawatan foto hidung gitu ya, itu kan biasalah perempuan untuk merawat diri sekarang kan. Ya masih biasa-biasa aja sih sebenarnya video itu. Jadi menurut kita juga bukan sesuatu yang harus digembar-gemborkan gitu. Jadi ini bagian dari pihak sebelah opini untuk menggiring itu tadi ya. Opini menggiring sehingga kemudian muncullah kebencian-kebencian publik gitu terhadap Tenopi. Walaupun sebenarnya kami sangat menyayangkan ini, tapi ya sudahlah, kalau memang itu keinginan pihak sebelah nggak masalah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.